Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan fikih zakat. Kali ini saya ingin menyampaikan siapa saja golongan yang berhak menerima zakat. Karena kita tahu bahwa zakat ini adalah pengeluaran yang dikhususkan kepada orang-orang tertentu. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Dalam surat Taubah ayat 60 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ayat ini diawali dengan innama as-sadaqah. Sedekah di sini yang dimaksud sedekah bukan sedekah sunnah tetapi adalah zakat Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk yang pertama adalah lil fuqara. Orang-orang fakir. Siapa itu orang fakir? Fakir ini adalah orang yang tidak mempunyai harta dan sekaligus juga tidak punya usaha. Atau dia punya usaha tetapi dia kurang seperdua kecukupannya. Dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya. Jadi masuk kategori adalah fakir. Jadi dia memang secara kemampuan hartanya tidak ada, termasuk juga usahanya tidak ada. Nah, ini masuk dalam kategori fakir. Kemudian yang kedua, wal masakin. Ini adalah kategori miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin? Kalau miskin ini orang yang mempunyai harta dan juga dia punya usaha, tetapi tidak sampai ke dalam batas kecukupan. Masih di bawah kebutuhan-kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Dia usaha ada, kemudian pemasukan juga ada, tetapi tidak sampai kepada batas kecukupan. Kemudian yang ketiga, wal 'amilina 'alaiha. Yang ketiga adalah golongan penerima zakat ini amil. Siapa saja amil? Amil ini adalah semua orang yang bekerja mengurus zakat. Sedang dia tidak mendapatkan upah dari zakat tersebut. Misalkan kalau di sebuah lembaga yang memang dikelola oleh pemerintah, kemudian dia mendapatkan gaji dari pemerintah itu, maka dia tidak berhak untuk menerima zakat walaupun dia mengelola zakat. Tetapi kalau memang dia di sebuah lembaga yang memang tidak di pengurusnya atau pengelolanya tidak diberikan gaji, maka dia berhak menerima zakat atau
pembiayaannya ya itu bisa diambil dari dana zakat ya. Ini golongan yang ketiga. Kemudian golongan yang keempat ini adalah mu'allaf ya. Mu'allaf ini adalah orang yang diharapkan kecenderungan dalam hatinya ketika dia masuk Islam kemudian semakin kuat ya. Ada seorang non-muslim kemudian dia masuk Islam. Nah, tapi kondisi ekonominya tidak mencukupi ya. Atau kekhawatiran ya, dia ingin berpindah lagi kepada agama yang lain. Maka salah satu untuk menguatkannya bisa digunakan dengan dana zakat. Bahkan sebagian ulama ya, membolehkan juga bagi orang non-muslim yang dia ada potensi untuk masuk Islam. Ya. Dan dia bisa diberikan dana dari zakat. Kemudian yang kelima adalah riqab ya. Riqab ini adalah hamba sahaya yang memang dijanjikan oleh tuannya dia boleh menebus dirinya. Ya, saat ini memang perbudakan sudah tidak ada ya. Sudah dihapus ya. Islam datang salah satunya adalah menghapus terkait dengan perbudakan. Kemudian yang keenam adalah al-gharimin. Al-gharimin ini artinya orang yang mempunyai hutang dan dia tidak mampu membayar atau tidak memiliki sumber untuk membayar hutang-hutangnya. Maka dia secara otomatis bisa mendapatkan dana zakat. Kemudian yang ketujuh adalah fi sabilillah. Artinya orang yang berjuang, ya, baik ini berjuang secara fisik ya, maupun berjuang dengan ilmunya, ya, berjuang dengan usahanya, ya, yang tujuannya adalah bagaimana menegakkan ya, dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tidak hanya berjuang secara fisik, ya. Kalau dia memang berjuang untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan menyampaikan pemikiran-pemikirannya ya, atau melakukan penelitian-penelitian ya, yang memang tujuannya untuk untuk kemaslahatan umat Islam ya. Ini juga bisa berhak mendapatkan dana zakat. Nah, kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah Ibnus Sabil ya. Ibnus Sabil ini adalah orang yang bepergian ya, atau musafir yang kehabisan bekalan dalam perjalanan. Ya. Ketika ada seorang musafir ya, mampir misalkan di sebuah masjid, maka dia berhak menerima zakat ya ketika memang perbekalannya telah habis. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dari 8 asnaf ini ya, ketika akan diberikan zakatnya ya, perlu ada pola ya atau kaidah terkait dengan distribusi zakat ya. Seandainya misalkan dalam sebuah masyarakat ya, hanya ada 2 saja misalkan. Ada 2 orang yang berhak menerima zakat dari kalangan fuqara dan masakin. Maka atau ditambah dengan amil ya. Maka boleh saja ya, dananya itu diperuntukkan untuk 3 golongan tersebut ya. Atau misalkan kalau dalam sebuah masyarakat di situ sudah tidak ditemukan lagi ya, semuanya sudah berkecukupan, tidak ada yang berhak menerima zakat lagi, ya boleh saja ya dana zakat itu didistribusikan ke luar daerah atau ke tempat-tempat di mana yang sangat lebih membutuhkan. Prinsipnya dalam distribusi zakat ini ya, pembayaran kepada orang-orang yang berhak ini yang penting adalah ada prinsip keadilan ya, yang sama di antara semua golongan
mustahik ya. Apa yang dimaksud adil di sini ya? Adil di sini Imam Syafi'i menjelaskan yang penting bisa menjaga kepentingan masing-masing mustahik dan juga kemaslahatan umat Islam. Bolehkah misalnya kalau memberikan zakat ini pada sebagian golongan saja? Ya, karena memang saat itu yang diprioritaskan adalah golongan-golongan tertentu. Ya, boleh saja. Ya, misalkan kita hanya memberikan kepada sebagian golongan saja, karena di situ ada maslahah. Ya. Bahkan kalaupun kita hanya memprioritaskan satu golongan karena di situ maslahahnya sangat besar, ya diperbolehkan. Tetapi yang menjadi prioritas utama pemberian atau peruntukan zakat ini adalah golongan fakir dan miskin, karena ini adalah sasaran utama, ya bahkan sasaran pertama dalam pendistribusian zakat. Karena pemberian atau memberi kecukupan kepada fakir dan miskin ini merupakan tujuan utama dari disyariatkannya zakat. Ini beberapa hal yang terkait dengan kaidah distribusi zakat ya. Yang penting batasannya ya dalam memberikan zakat itu sesuai dengan kemaslahatan yang ada di tempat atau di masyarakat tersebut. Nah, kemudian bagaimana pola pendistribusian zakat ini? Ya, secara umum ini ada dua pola ya. Yang pertama adalah konsumtif tradisional, ya. Kemudian yang kedua adalah konsumtif kreatif. Ya. Maksudnya apa konsumtif tradisional di sini? Maksudnya adalah zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Ya. Tapi bisa juga ya dilakukan pola pendistribusinya dengan konsumtif kreatif. Ya, itu maksudnya apa? Zakat diwujudkan dalam bentuk lain ya. Seperti misalnya pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa ya, atau bisa juga pembuatan sumber mata air ya bagi orang-orang fakir dan duafa ya. Itu juga boleh ya. Jadi tidak selamanya zakat itu hanya diperuntukkan untuk kebutuhan yang konsumtif yang langsung bisa dimanfaatkan, tetapi juga bisa dilakukan dengan konsumtif secara kreatif ya. Bahkan tidak hanya untuk konsumtif saja ya, bisa pendistribusian zakat ini untuk produktif ya. Baik yang produktif tradisional maupun produktif yang kreatif. Ya. Jadi bentuknya bagaimana produktif tradisional? Ya, kita menggunakan dana zakat ini ya kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dalam bentuk misalnya bantuan ternak kambing ya, atau mungkin untuk alat bajak sawah atau alat pertukangan atau mesin jahit dan lain sebagainya. Atau dengan pola-pola yang kreatif ya, seperti misalnya pemberian modal kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita tahu saat ini ya akibat adanya pandemi COVID-19 banyak usaha-usaha yang mengalami penurunan ya, bahkan sebagian juga ada yang gulung tikar. Nah, ini perlu ada suntikan-suntikan dana. Nah, ini ya bisa kita ambil dananya dari dana zakat ya untuk memberikan modal kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan materi ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.